perang antara umat muslim dengan orang Yahudi tidak akan pernah berakhir sampai hari kiamat. Sampai Yahudi lari terbirit-birit. Terjadi gencatan senjata beberapa kali, mereka khianati, Pak. Jadi kita jangan terlalu bersenang ria. Karena Amerika itu di belakangnya, Pak. Kelicikan mereka itu pasti akan mereka lakukan. Apapun itu. Karena sampai kiamat mereka tidak akan pernah senang dengan kita, Pak. Harus kita sadari, Pak. Kita nih hari ini nih mohon maaf Bapak Ibu. Kita nih sedang diambang akhir zaman, Pak. Semua perkataan Nabi mulai terbukti sedikit demi sedikit. Yang Nabi kata tuba lil ghuraba, yang selamat tuh cuman yang sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah sehatkan kita, Allah kuatkan, Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur akan segala nikmat-Nya. Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Allah anugerahkan rumah tangga yang baik, yang selalu taat kepada Allah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah, orang tua yang selalu dalam kebaikan, dan insya Allah kita semua husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam surat Ali Imran ayat 75 sampai 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'imah dzalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kalimat selanjutnya innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim. Kalimat selanjutnya kita ulangi, kalimat yang ke-77. Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini dalam satu pekan yang lalu saya dikirimin satu buku. Judul bukunya sangat bagus. Nasihatul Muslimina fi Fadailil Jihadi fi Sabilillahi wa Karamatil Mujahidin. Karangan Syekh Al-Allama Abdus Samad Al-Palimbani Al-Indonesi.
Buku tipis. Judulnya Nasihat bagi bagi umat muslim dan pengingat bagi orang-orang beriman. Fi fadailil jihad, di dalam keutamaan berjihad di jalan Allah. Dan kemuliaan-kemuliaan al-mujahidin, orang-orang yang berjihad. Karangan ulama besar Syekh Abdus Somad Palembang, Al-Palimbani Al-Indonesia. Siapa namanya itu? Abdus Somad Al-Palembang, Al-Palimbani. Jadi orang Palembang. Bukan yang Abdus Somad yang satu lagi. Ini yang Palembang. Udah tua tapi. Ini dulu mungkin segaris tidak dengan Syekh Abdul Wahab Rakan. Begitu juga dengan mungkin di atas atau di bawah daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Begitu juga dengan Syekh Soleh Darat. Kalau ada yang pernah dengar nama Syekh Soleh Darat, ini ulamanya ulama. Syekh Soleh Daratnya gurunya para guru. Di dalam kitab ini beliau menuliskan tentang fadailil jihad. Tentang keutamaan-keutamaan jihad. Yang jihad tersebut oleh sebagian kalangan berkata bahwa sekarang ini tidak ada lagi jihad. Sekarang ini jihadnya tidak ada lagi dengan perang, dengan senjata. Tapi perlu Bapak Ibu sekalian pahami bahwa yang namanya perang muslimin dengan kaum Yahudi itu tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Perang antara umat muslim dengan orang Yahudi tidak akan pernah berakhir sampai hari kiamat. Maka kelak di hari kiamat ada perang namanya perang antara umat muslim dengan Yahudi. Sampai Yahudi lari terbirit-birit. Maka nanti ada penutup perang namanya perang Al-Malhamah namanya. Yang perang itu ditutup untuk menunjukkan kemenangan atas kaum orang-orang beriman. Dan itu sudah jelas. Sudah disampaikan kemenangan umat-umat muslim itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa ditolak lagi. Hanya saja kita perlu bersabar. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, la yazalu ta'ifatum min ummati zahirin, kata Nabi. Pasti akan selalu ada sekelompok dari umatku yang senantiasa meraih kemenangan. Hatta ya'tiyahum amran wahum zahirun. Sampai kata Nabi ketetapan Allah Subhanahu wa taala datang menghampiri mereka dan mereka pun tetap di atas kemenangannya. Pada hadis selanjutnya kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin yuqatiluna 'alal haqq la yadurruhum man hadzalahum hatta ya'ti amrallahi wa hum kadzalik. Kata Nabi, senantiasa dari umatku sekelompok orang yang menegakkan kebenaran. Dalam hadis lain, dengan kata lain mereka berperang di atas kemenangan. Saya ingin merujuk kepada kita semua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada perjanjian Hudaibiyah. Pada perjanjian Hudaibiyah terjadi perjanjian yang sangat baik yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti menjadi cikal bakal terbentuknya satu bukan konstitusi, amandemen yang kita sebut hari ini sebagai Piagam Madinah. Sebelum Piagam Madinah ada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian itu siapa yang mengkhianati? Kalau kita merujuk kepada sejarah Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh lihat dari Nabi Adam. Kalau Nabi Adam belum kelihatan, kita ambil dari Nabi Ibrahim lah. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa. Itu kira-kira jalur nabinya jalur mana? Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa. Jalur kenabian ini dari golongan mana? Bani Israel. Bapak Ibu harus paham sejarah. Kita harus paham sejarah, Pak. Kenapa orang Israel tidak suka dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Karena bukan dari keturunan Bani Israel.
Tiba-tiba diangkat seorang nabi dari jalur yang berbeda menurut mereka. Padahal jalurnya satu. Dia ada Ismail, ada Ishak. Di antara kedua ini, siapa dua-dua ini? Anak dari Nabi kedua-duanya. Satu bapak, beda ibu. Tapi kata Bani Israel tidak. Wa huwa laisa min indina. Mereka bukan dari golongan kami. Kata mereka dia bukan. Padahal zahir secara keturunan sampai ke Nabi Ibrahim. Mereka tak mau terima. Kita runut Pak. Kita ambil poin dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Di mana orang Bani Israel yang tidak berkhianat kepada nabinya? Tak ada. Semuanya pengkhianat. Mulai dari Nabi Ibrahim sampai akhir. Setiap perjanjian yang terbentuk, setiap kekacauan yang terjadi, setiap kemurkaan Allah yang sudah Allah berikan kepada mereka untuk memberikan peringatan tazkirah lahum, peringatan bagi kaum Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Setelah berjalan perdamaian, setelah berjalan keamanan, mereka tetap berkhianat kepada Allah. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa. Bahkan pada masa Nabi Isa lebih berbahaya lagi. Lebih parah lagi yang mereka lakukan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tidak merespon genjatan senjata Israel. Genjatan senjata antara Israel dan Palestina. Kita tidak bukan merespon lebih. Tapi kita harus paham bahwa karakteristik daripada Israel, Bani Israel itu, meskipun dianggap oleh sebagian kalangan atau para ulama mengatakan Israel yang dahulu tak sama dengan Israel yang sekarang. Israel yang dahulu, Bani Israel, memang terkenal dengan pengkhianatan dan pembangkangan. Itu Bani Israel. Bani Israel masih berada dalam julukan seorang nabi, Nabi Ya'qub alaihissalam. Israel julukan daripada Nabi Ya'qub. Jadi Israel itu julukan dari Nabi Ya'qub. Jangan salah paham. Israel itu bukan Bani dulu. Sebelum keluar kalimat Bani, Israel itu disandarkan kepada Nabi Ya'qub. Ketika Nabi Ya'qub punya pengikut, maka disebutlah Bani Israel, pengikut Nabi Ya'qub alaihissalam. Sampai seterusnya. Di mana letak tidak adanya pengkhianatan? Tidak ada. Perjanjian Hudaibiyah antara umat muslim dengan kafir, dengan orang kafir Nasrani Quraisy. Tapi ingat, ketika pengkhianatan kaum munafik di Madinah, dua campur tangannya. Satu orang Yahudi, yang kedua orang Nasrani yang berada di balik orang-orang munafik. Ketiga-tiga ini berada terhadap pengkhianatan, berada pada posisi pengkhianat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terbentuknya Piagam Madinah. Piagam Madinah dibentuk untuk membangun perdamaian. Piagam Madinah dibentuk untuk menciptakan keamanan bagi siapa? Bukan bagi orang beriman saja. Tapi di situ tertulis, Pak, ada kalimat yang hari ini kita pahami, ada namanya kafir harbi, ada namanya kafir zimmi, dan kafir-kafir yang lain. Itu kita temukan kalimat itu di dalam kitab Piagam Madinah. Tapi coba lihat, perhatikan siapa yang berkhianat di situ. Nabi masih hidup. Yang berkhianat siapa? Mereka. Siapa pengkhianatnya? Yang menghasut kaum munafik. Yang menghasut itu kaum munafik. Tapi kaum munafik ini dihasut oleh dua. Satu, Yahudi. Yang kedua, Nasrani. Yang berakibat kepada diusirnya oleh Nabi orang-orang sebagian daripada golongan orang-orang Yahudi yang tidak boleh menetap di Madinah. Itu sejarah kenapa orang kafir tak boleh tinggal di Madinah. Tidak boleh. Kenapa? Karena bermunculan pengkhianatan pada masa itu. Sehingga diusir sama Nabi, Pak. Diusir. Orang-orang ini diusir sama Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin mengutip satu pernyataan dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asnaful Maghrurin. Kitab Asnaful Maghrurin ini saya ambil poin pertama. Kenapa Bani Israel
dan orang-orang Nasrani ini selalu ingin menguasai dunia. Kalimat ini sejalan dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Tidak akan senang mereka terhadap kita kecuali kita mengikuti agama mereka. Dua saja orangnya. Siapa kelompok tersebut? Nasrani dan Yahudi. Walan tarda ankal yahud walad nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah mereka senang dengan kita sampai kita mengikuti agama mereka. Kafirnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Asnaful Maghrurin itu, orang-orang kafir ini mereka sedang tertipu dengan dunia. Ballasa yuballisu nafsahu, ballasa nafsuhu bid dunia. Diri mereka ditutupi oleh kenikmatan dunia. Diri mereka ditutupi oleh syahwat dunia. Diri mereka ditutupi oleh keinginan-keinginan dunia. Kata Imam Al-Ghazali, inilah contoh orang-orang kafir yang tertipu. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam 4 poin tentang orang-orang yang tertipu itu, yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ghururul kafir. Tertipunya orang-orang kafir. Yang dimaksud orang kafir di sini siapa? Semua yang bukan Islam. Tapi spesifiknya 2. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, yang selalu Allah sampaikan di dalam Al-Quran, orang kafir itu ada 2. Setidaknya. 1 orang kafir Yahudi, yang kedua orang kafir Nasrani. Kenapa begitu? Karena yang paling sering mengusik kita itu yaitu 2 itu. Yang paling sering mengusik kita. Kalau kita tenang, dia ngusik. Kalau kita tak usik, dia cari cara untuk mengusik. Sehingga mohon maaf, Allah turunkan kalimat di dalam Al-Quran itu bukan tanpa dasar. Faqatiluhum, kata Nabi, kata Allah. Ketika kalian diperang, faqtuluhum, maka perangi. Kalau kita diperang, perangi. Kalau kita tidak diperang, jangan perang. Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari itu menunjukkan kepada kita bahwa adanya perintah jihad bagi penjagaan NKRI ketika itu. Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, meskipun ketika itu belum nampak kemerdekaan Republik Indonesia, tapi apa kata Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari? Jihad, gitu deh. Keluar fatwa jihad untuk menjaga apa? Menjaga kehormatan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang jihadnya tak lagi dengan perang. Tapi jihad kita hari ini Bapak Ibu dengan otak. Kita berperang dengan otak sekarang. Maka kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, akan muncul segolongan kelompok, kata Nabi. Sekalipun kondisi umat muslim ketika itu dalam kondisi yang terjepit, akan tetap muncul di kalangan mereka golongan-golongan yang akan kami berikan kemenangan, kata Allah. Ini penting, Pak. Keyakinan umat muslim, keyakinan orang-orang beriman kepada janji Allah itu penting untuk kita tanamkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di akhir zaman itu penting bagi kita untuk meningkatkan semangat jihad. Yang hari ini Bapak Ibu boleh lihat betapa menurutnya semangat jihad itu di antara kaum umat muslim hari ini. Bahkan mohon maaf. Lebih memilih cari aman daripada berjihad. Lebih memilih cari aman daripada mau ikut campur. Padahal tidak begitu. Kata Syekh Hashim Al-Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengutip dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kata beliau, salah satu tanda akhir zaman hilangnya perhatian umat muslim terhadap nilai-nilai keislaman. Bahkan hilangnya perhatian umat muslim terhadap agama. Salah satu di antaranya jihad. Saya ingin kutip pernyataan seorang profesor perempuan yang dulu pernah kita sampaikan di sini. Apa kata beliau? Kata profesor tersebut, jihad itu bukan berperang. Jihad itu membangun perdamaian. Oke, jihad membangun perdamaian.
Tapi konteks daripada apa yang disampaikan oleh profesor tersebut adalah kebencian dia terhadap jihad yang dilakukan oleh sekelompok muslim yang ingin mengatakan kemenangan atas mereka. Sementara kita umat muslim harus berperang, harus. Ketika agama kita diinjak, kita mau tak berperang. Bapak Ibu boleh lihat hari ini, ketika Islam diinjak, apa jawaban kita? Allah sudah menjaga Islam. Betul. Padahal Allah kata, intan surullaha yansurkum. Sekarang pertanyaannya muncul kalimat dari kaum liberal. Apa kata kaum liberal? Kita tak perlu menjaga Allah. Kita tak perlu menjaga agama Islam. Ini agama Allah, pasti Allah jaga. Tapi yang berbicara begitu siapa? Yang bicara begitu siapa? Allah. Intan surullaha yansurkum. Kalau kalian jaga Allah, mesti Allah akan jaga kalian. Pertanyaannya adalah, kalau kalian menolong Allah, mesti Allah akan menolong kalian. Pertanyaannya, yang ngomong ini siapa? Allah. Artinya apa? Yang dimaksud oleh Allah, jaga oleh kalian nilai-nilai agama, jaga oleh kalian nilai-nilai syariat, sehingga kalian akan dijaga oleh Allah. Allah akan bantu kalian. Ini penting, Pak. Karena hari ini kita melihat betapa rendahnya keimanan umat muslim dan mukmin hari ini terhadap nasrullah, pertolongan Allah. Sehingga ada kalimat di dalam hadis Nabi, ada yang disebut dengan ta'ifatum mansurah. Ta'ifatum mansurah. Tahu Bapak Ibu ta'ifatum mansurah? Ta'ifatum mansurah itu adalah kelompok-kelompok yang dibantu, yang ditolong, yang dijaga oleh Allah. Pertanyaannya, kitakah itu? Kita ambil contoh daripada genjatan senjata. Dalam genjatan senjata itu, atau antara Israel dengan bukan rakyat Palestina, sekelompok orang yang menjaga kewibawaan dan kehormatan tanah Palestina. Kelompok ini Bapak Ibu menjaga. Apakah ini yang disebut dengan ta'ifatum mansurah? Sebagian orang mengatakan ini ta'ifatum mansurah. Kenapa ta'ifatum mansurah? Begitu gagahnya mereka 1 tahun lebih berperang melawan kezaliman yang dilakukan oleh Israel yang didukung oleh Zionis Amerika untuk menghancurkan bukan Palestina, untuk menghancurkan umat muslim. Yang dihancurkan oleh Palestina, Israel, Zionis Amerika, hatinya orang-orang beriman. Baca dalam hadisnya 40 hadis keistimewaan Baitul Maqdis. Itu punya kita orang beriman, Pak. Kalau kita ini beriman, melihat penindasan yang terjadi di Palestina, itu seharusnya semangat jihad seorang beriman itu muncul. Seharusnya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau hari ini masih ada orang-orang yang masih berani membeli produk-produk Israel yang mendukung Zionis Amerika, itu bagian daripada kemunafikan itu. Terjadi genjatan senjata beberapa kali mereka khianati, Pak. Jadi kita jangan terlalu bersenang ria. Karena Amerika itu di belakangnya, Pak. Kelicikan mereka itu pasti akan mereka lakukan. Apapun itu. Karena sampai kiamat mereka tidak akan pernah senang dengan kita, Pak. Tapi kita patut bersyukur. Yang harus kita tingkatkan hari ini adalah memunculkan semangat jihad dalam diri umat mukmin itu. Ini melihat, Pak, kebrutalan Palestina, kebrutalan Israel terhadap atau genosida yang mereka lakukan terhadap rakyat Palestina, itu sebenarnya menjadi titik poin bagi kita. Betapa pentingnya semangat jihad kita hari ini. Tidak menutup kemungkinan besoknya itu terjadi kepada negara-negara yang lain. Maka apa yang harus kita angkat? Kalaulah kecintaan umat muslim dan mukmin hari ini terhadap dunia itu melemahkan semangat jihad. Kita ambil contoh, Pak. Tapi ini kita buat bahasa yang sedikit tidak terlalu menyinggung. Ketika ada demo untuk menuntut keadilan, ketika yang di depan tukang hasut demo itu diajak duduk, dikasih makan, tak jadi Pak demonya, Pak.
Kalaupun demo sekalipun, demonya berjalan, selesai, habis itu selesai. Setelah makan selesai. Tak ada lagi demo menuntut keadilan. Sampai di sini paham maksud saya. Artinya apa? Semangatnya di awal, ketika dikasih dunia, hilang semua, Pak. Orang-orang yang berbicara tentang keadilan, ketika dikasih, mohon maaf, dikasih satu, suapan, hilang cerita. Tadi yang seperti ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, yang dikedepankan oleh Allah. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhumullah. Allah tak ajak mereka berbicara. Allah tak mau lihat mereka. Allah tidak mau mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Orang-orang yang menjual perdamaian dengan harga yang receh. Siapa mereka? Munafik. Orang-orang yang munafik. Yang meredupkan semangat jihad dalam diri umat mukmin itu siapa? Orang munafik. Seperti yang kemarin pernah kita tonton. Seorang profesor perempuan itu yang berbicara, tidak perlu jihad. Kalaulah jihad itu tidak menimbulkan perdamaian, tidak menjaga kehormatan kemanusiaan, ngapain jihad? Itu merusak, kata dia. Artinya apa yang dia katakan? Di situ muncul framing kepada kita bahwa jihad yang dilakukan oleh sekelompok orang termasuk yang di Palestina itu bukan jihad, tapi merusak dunia. Kalau ada orang yang menjaga kehormatan, kita ambil contoh. Dan ini komentar mereka juga. Ketika terjadi penghinaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam model karikatur, apa kata kaum liberal? Tidak usah ikut campur, itu haknya mereka. Kalaupun mereka melakukan demikian, tidak perlu ada pembrutalan, pembunuhan. Padahal Pak, ketika Nabi dilecehkan, agama dihina, Al-Quran diinjak, apa jawaban mereka? Cukuplah ada orang-orang yang pihak yang berkewajiban untuk mengurus demikian. Dan tidak perlu kita marah. Umat muslim tidak perlu marah dengan pelecehan-pelecehan seperti itu. Mau diinjaknya Al-Quran kita tidak usah marah. Mau dilemparnya Al-Quran kita tidak usah marah. Kenapa kita tak perlu marah? Karena itu tidak penting bagi mereka. Sehingga Bapak Ibu, orang yang umat muslim yang cinta kepada Nabi, ketika Nabinya dihina, dicaci dan dimaki, dilecehkan, sehingga umat mukmin yang lain terpengaruh dengan fikiran mereka. Inilah yang terjadi hari ini, Pak. Kenapa semangat kita baru sepekan kita memboikot produk Israel, udah lemah semua, Pak. Baru seminggu kita memboikot produk Israel. Apa kata lidahnya? Tolong ajak aku ke Starbucks. Pengen minum kopi gitu deh. Seminggu baru, Pak. Tolong ajak aku ke KFC. Lidahku dah gatal kata dia. Baru seminggu. Itukah yang disebut dengan jihad? Maka kata seorang penyair mengatakan asyaddul jihad jihadul hawa. Perang hari ini itu Pak, perang melawan hawa nafsu. Perang kita hari ini perang melawan hawa nafsu. Kalau kita sayang dengan Palestina, yang seharusnya tumbuh dalam diri kita itu adalah semangat jihad kita dalam memboikot produk-produk Israel itu. Dan kalau kita sayang dengan mereka, tidak terpengaruh kita dengan Zionis Amerika. Apapun lobby politik yang mereka lakukan. Dan ingat Bapak Ibu, di balik genjatan senjata bukan tidak ada namanya geopolitik yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka penting untuk memahami nasihat daripada Syekh Al-Allamah Abdul Samad Al-Palimbangi ini. Kata beliau, setidaknya umat muslim itu harus punya semangat jihad. Yang salah satu di antaranya mati syahid. Yang bisa masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang berjihad.
Dan kemuliaan jihad ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia sama dengan orang-orang yang menghormati orang tua. Orang yang patuh kepada orang tuanya sama nilainya dengan orang-orang yang berjihad. Ketika ditanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apa ibadah terbaik? Apa ibadah terbaik? Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, patuh kepada kedua orang tua. Ditanya lagi, "Tsumma ayun qal." Kemudian mereka bertanya, apa lagi Nabi? Al jihadu fi sabilillah. 3 Pak. Kebaikan daripada ibadah. Satu di antaranya adalah jihad fi sabilillah. Nah, yang ingin kita bentangkan hari ini jihad fi sabilillah. Apa yang dimaksud dengan jihad fi sabilillah? Kita tak bisa berperang dengan kelompok Israel, Ustaz. Betul. Hari ini kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Hari ini kita berjihad melawan para liberalisme, sekulerisme. Kita lawan, Pak. Harus kita lawan. Kalau kita tak melawan, kita yang diinjak. Kalau kita tidak melawan ketidakadilan, kita yang diinjak. Maka mohon maaf Bapak Ibu. Kenapa kemungkaran itu ada dan merajalela? Karena diamnya orang-orang baik seperti Bapak Ibu semua. Maka sampai kapanpun itu merajalela. Meskipun sudah sunnatullah. Apa artinya sunnatullah itu? Itu sudah pasti akan terjadi. Hanya saja kita perlu mencari siapa yang selamat. Yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan. Ta'ifatum mansurah. Ta'ifatum mansurah itu kelompok yang dimenangkan. Meskipun yang dimenangkan itu bukan atas kemenangan yang zahir. Tapi bisa jadi kemenangan atas keimanan. Nah, orang yang hari ini bisa selamat itu disebut dengan ta'ifatum mansurah. Di tengah kekacauan dunia hari ini, di tengah merajalelanya kaum munafik hari ini yang ingin meredupkan nilai-nilai agama dari diri umat-umat muslim, wahai umat muslim sadarlah, kita sedang digrogoti dari berbagai semacam sisi. Bukankah Nabi sudah katakan itu? Sudah. Sekarang ini Pak, melemahkan nilai Islam itu harus dari berbagai macam sisi. Bapak Ibu boleh sebutkan sekarang. Di mana nilai-nilai Islam berada paling tinggi? Undang-undang yang paling ditinggikan undang-undang apa? Dalam pemerintahan siapa yang paling taat kepada Allah? Dalam pemerintahan. Kata Nabi dalam hadisnya, simpul yang akan hilang di akhir zaman 2 kata Nabi. Simpul pertama simpul pemerintahan, simpul terakhir adalah salat kata Nabi. Yang akan kelak hilang dari agama umat muslim, dari nilai-nilai agama Islam. Yang pertama simpul pemerintahan. Yang kedua simpul salat yang paling terakhir kata Nabi. Semua sisi mereka sudah masuk untuk melemahkan keimanan kita. Dari segi ekonomi, boleh lihat Bapak Ibu. Mereka buat subhat sesubhat-subhatnya. Mulai dari investasi bodong, jual beli online, bitcoin dan lain sebagainya. Semuanya penuh dengan subhat yang menjauhkan kita daripada kebenaran dan kehalalan. Segi ekonomi. Politik, boleh Bapak Ibu lihat politik. Mereka buat subhat politik. Mereka campur adukkan yang halal dan yang haram. Pendidikan, boleh Bapak lihat apa yang mereka lakukan terhadap pendidikan. Untuk meredup nilai-nilai agama, mereka kurangi nilai-nilai pelajaran-pelajaran agama untuk meredup nilai-nilai agama. Masih kita belum sadar. Dari sekian banyak kebijakan-kebijakan yang melemahkan agama Islam. Itu nampak apa? Peredupan terhadap nilai-nilai agama. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi. Hei umat muslim, kalian banyak tapi lemah. Tidak kuat kata Nabi. Kenapa? Karena orang yang berada paling atas, pemuka-pemuka mereka, pemuka-pemuka agama yang seharusnya menjadi benteng pertahanan, dilemahkan. Apa penyebabnya? Dilemahkan oleh apa? Dunia. Sederhana itu Pak. Sekarang pertanyaannya di mana letak jihad kita? Maka jihad yang paling berbahaya hari ini Pak, itu jihad melawan hawa nafsu. Kita ambil contoh. Seorang alim misalkan, apa jihadnya dia hari ini? Ketika seorang alim menjadi orang yang termasyhur dan tersohor, itu jihad yang paling berat bagi diri dia dalam melawan hawa nafsu dia. Bagaimana dengan perkataannya mampu mempengaruhi umat?
bisa mengajak umat berjihad, melawan kezaliman. Tapi mohon maaf, ketika dia tak kuat dengan iman dia, goyang dengan dunia, itu lisannya tak sanggup berkata jihad. Tak sanggup. Kenapa tak sanggup? Karena sudah tergiur dengan dunia. Apa kata Imam Al-Ghazali? 4 Pak yang membuat tertipu orang-orang beriman itu. Kata Imam Al-Ghazali ada 4 ghurur, ketertipuan itu. Orang kafir, hamba yang dekat kepada Allah, ulama, dan yang terakhir orang-orang beriman. Ulama itu masuk dalam kategori yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali. Yang tertipu oleh dunia. Disebut dengan ulama su'. Dan ternyata ada kalimat alim di sini masuk dalam kategori a'immatul mudillin, kata Imam Al-Ghazali. Pemimpin-pemimpin yang tertipu oleh dunia juga sama. Ternyata ini salah satu penyebabnya, Pak. Jadi masuknya, mohon maaf, orang kafir memasuki program-program mereka lewat jalur yang terstruktur untuk melemahkan nilai-nilai agama kita. Mereka hasud demi hasud. Cara melemahkannya dengan memberikan masukan-masukan. Apa masukan-masukan yang kita sebut? Duit. Dan itu disampaikan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Di dalam pernyataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa fitnah di akhir zaman terdapat 2 macam, kata dia. Yang paling besar, yakni subhat, dan yang kedua syahwat. Wahan adalah penyebab utama terjatuhnya manusia dalam fitnah, subhat, dan syahwat. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah katakan, munculnya fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maka tak salah ketika Nabi kata, kelak di akhir zaman akan bertebaran para subhat-subhat, akan bertebaran sesuatu yang subhat di tengah umat muslim. Jihadnya melawan hawa nafsu. Sederhananya, ambil tolak, tinggal pilih. Kuat iman tolak, tak kuat iman ambil. Paham maksud saya, Bapak Ibu? Baik. Kembali kepada poin kita, Bapak Ibu. Bagaimana cara Allah mengingatkan kita? Kata Allah di dalam Al-Quran, Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Orang yang kuat menjaga diri dia tadi, itu yang disebut dengan manittaqa, yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Yang ini Allah katakan man awfa bi'ahdihi. Mereka yang teguh dengan janji mereka. Karena janji kita kepada Allah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mempertahankan nilai-nilai agama. Itu sandaran yang tadi kita bacakan. In tansurullaha yansurkum. Kita tidak mungkin menolong Allah, itu tidak mungkin, Pak. Allah itu tidak mungkin kita tolong. Yang kita tolong itu bukan Allah, Pak. Yang kita tolong itu nilai-nilai agama. Kalau kita semua ini, kita semua yang hadir hari ini, kita cuman biasa-biasa saja terhadap kerancuan, terhadap kezaliman yang terjadi secara brutal, yang terjadi secara struktur, kita diam saja, itu yang disebut sedang menghancurkan. Jadi mereka sedang menghancurkan nilai-nilai agama, kita biarkan. Mereka sedang meredupkan nilai-nilai agama, kita biarkan. Dan uniknya lagi kita ikuti. Yang uniknya lagi kita ikuti. Nah, ini yang dimaksud, Pak. Bermunculannya, kata Nabi, kaum-kaum munafik yang dari tangan mereka justru bukan ikut meninggikan nilai-nilai agama, tapi justru meredupkan. Inilah yang disebut oleh Allah. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah. Mereka membeli janji mereka. Janji mereka terhadap Allah mereka jual beli itu dengan harga yang murah. Janji mereka sama Allah apa? Menciptakan kedamaian berdasarkan keimanan. Apa janji mereka kepada Allah? Allah dah kata, orang-orang yang menjual janji, menjual sumpah. Itu yang dikatakan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kelak, kata Nabi, kalian umat muslim, itulah yang akan digrogoti oleh orang-orang kafir
sekeliling kalian. Jumlah mereka sedikit, jumlah kalian banyak. Tapi kalian tidak kuat, tapi kalian lemah. Kenapa? Karena kalian sudah cinta terhadap dunia dan benci akan kematian. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, subhat dan syahwat itu yang menjadi salah pionir dalam diri umat muslim itu. Kenapa bisa lemah? Karena mereka lebih condong kepada cinta terhadap dunia. Inilah yang menyebabkan, mohon maaf, profesor itu bicara begitu karena dapat duit. Kalau tak dapat duit, tak berbicara. Sampai di sini paham, Pak? Maksud saya. Cara dia melemahkan kita melalui lisannya orang munafik. Kita ambil contoh sejarah, Pak. Ini fakta sejarah. Ketika Al-Husain mau berangkat dari Mekah ke Karbala. Bukan ke Karbala, ke Kufah. Ini dalam kehancuran, dalam terbunuhnya Al-Husain di Karbala. Semua penduduk penduduk Kufah mengirim surat para kabilah-kabilah itu kepada Al-Husain. Agar Al-Husain mau datang ke Kufah untuk melakukan pemberontakan terhadap Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh Al-Husain, dikirimkanlah surat melalui Muslim, saudaranya, sepupunya. Datanglah ini pergi mengantar surat ke Kufah. Ditahan nih, saudaranya ditahan di sono. Atau sebenarnya bukan ditahan. Sudah berkumpul. Dia tuliskan surat untuk sampai ke Al-Husain bahwa orang-orang Kufah semuanya sudah siap untuk berjihad, melakukan pemberontakan kepada Yazid bin Muawiyah. Sebenarnya bukan pemberontakan, lebih kepada melawan kezaliman yang dilakukan Yazid bin Muawiyah. Tahu Yazid bin Muawiyah, Bapak Ibu? Anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahu Muawiyah bin Abi Sufyan? Anaknya Abu Sufyan. Tahu Abu Sufyan yang masuk Islamnya terpaksa awalnya. Hanya pengen mencari keselamatan terhadap harta-hartanya. Tapi karena dia sahabat Nabi, kita tak boleh mencelah. Bisa jadi ketika itu betul. Tapi kemudian di tengah perjalanan anaknya termasuk salah satu sahabat Nabi yang paling berjasa dalam berperang. Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah punya anak namanya Yazid bin Muawiyah. Ketika Yazid bin Muawiyah jadi menjadi khalifah, apa kata Muawiyah? Hati-hati dengan 3 orang. Kata Muawiyah ini Muawiyah yang ngomong, bapaknya. Kata Muawiyah, hati-hati dengan 3 orang. Satu di antara 3 ini adalah Al-Husain ibn Ali. Husain ibn Ali. Hati-hati, dia tidak akan mau berbaiat kepadamu. Sedangkan kepada aku saja tidak, apalagi kepadamu. Apa yang terjadi? Kalau dia memberontak, tawan dia. Setelah itu lepaskan. Yang terjadi, Bapak Ibu, yang terjadi. Ketika orang-orang Kufah merasakan kezaliman yang dilakukan oleh, mohon maaf, oleh Yazid bin Muawiyah, kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Diberilah surat kepada Al-Husain. Al-Husain datang, Pak. Mau berangkat dari Mekah ke Kufah. Untuk apa? Untuk bergabung dengan masyarakat Kufah. Bapak Ibu tahu, dari sejumlah orang yang banyak itu, Bapak Ibu, di Kufah itu Irak sekarang, yang Irak sekarang. Apa kata Yazid bin Muawiyah kepada gubernur Basrah? Kasih mereka makanan, tawan mereka, paksakan mereka, bilang sama mereka, kalau kalian tidak mau berhenti terhadap demo ini, kami habiskan. Yang dibeli siapa? Mohon maaf, yang dibeli siapa? Pemimpin kabilah. Apa yang terjadi, Pak? Keponakan sepupu daripada Al-Husain yang berada di Irak ketika itu mengirim surat, tidak usah ke sini, semuanya sudah berkhianat. Apa yang terjadi? Husain sudah jalan, Pak. Bersama anak-anaknya, bersama keponakannya, bersama dengan pamannya. Sudah datang, sudah di jalan, Pak. Kembali sebagian di antara mereka, tersisa sebagian lagi, termasuk Al-Husain dengan anak-anaknya, termasuk dengan anaknya yang baru lahir, baru berumur 6 bulan. Di mana dibunuhnya? Di Karbala. Bapak Ibu tahu penyebabnya? Yang terjadi adalah kemunafikan dan pengkhianatan masyarakat Kufah terhadap itu yang terjadi, Pak. Orang Muslim atau bukan? Muslim. Kurang apa baiknya?
Dengan Ali bin Abi Thalib mereka khianati. Al-Husain mereka khianati. Al-Hasan mereka racuni. Yang meracuni umat muslim. Hanya karena apa? Mohon maaf. Takut dengan ancaman, diberikan kenikmatan dunia, dihasut semuanya, hilang Pak. Sama, hari ini juga begitu. Umat muslim yang lain yang sedang kuat-kuat keimanan, datang orang-orang yang, mohon maaf, melemahkan kita dengan hasutan demi hasutan. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Udahlah, ndak usah jihad lagi. Ngapain kalian? Ngapain boykot-boykot produk Israel begitu? Ndak ada gunanya, ndak ada sama sekali pentingnya. Ini makanan ndak ada kaitannya dengan perang. Kalau mau makan, makan aja lah. Begitukah bahasanya orang beriman? Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu? Inilah yang disebut dengan jihad, Pak. Jihad kita hari ini itu. Bagaimana jihad kita hari ini melawan hawa nafsu kita, Pak. Untuk tidak terpedaya dengan kondisi, Pak. Harus kita sadari, Pak. Kita nih hari ini mohon maaf Bapak Ibu. Kita nih sedang diambang akhir zaman, Pak. Semua perkataan Nabi mulai terbukti sedikit demi sedikit. Yang Nabi kata tuba lil ghuraba, yang selamat tuh cuman yang sedikit. Yang disebut dengan ta'ifatun mansurah, yang diberikan pertolongan oleh Allah. Semoga yang sedikit itu kita. Semoga yang sedikit itu siapa? Kita. Kenapa kita harus sampaikan ini? Karena banyak yang tergiur dengan kehidupan dunia hari ini, Pak. Banyak yang tergiur, mohon maaf, dengan pikiran-pikiran yang kita anggap sesat dan menyesatkan. Sehingga kita jauh daripada nilai-nilai agama. Maka apa kata beliau? Kata Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Di dalam permasalahan jihad, kata beliau, perlu adanya pemahaman yang baik tentang jihad itu sendiri. Al-harabatu hari ini, perang hari ini, kata beliau, al-harabatu lil kufar, melawan orang-orang kafir. Tapi dari segi apa? Orang kafir memerangi kita dari segi perang, pemikiran, kita merusak mereka dari segi pemikiran. Ketika mereka melemahkan iman kita, kita kuatkan iman kita. Bahkan dalam perkataan Nabi, kelak akan muncul para pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan solat, kata Nabi. Cara mereka melemahkan keimanan para pemimpin-pemimpin dengan sengaja membuat pemimpin-pemimpin itu lalai dengan solatnya, mengakhirkan solatnya. Kata Nabi, kelak kalau kalian bertemu dengan orang-orang seperti ini, kata Nabi, kalian solat tepat waktu. Biarkan pemimpin kalian yang solatnya terakhir. Di akhir-akhir, tidak apa-apa, itu munafik. Kata Nabi begitu. Kalian solat tepat waktu. Ini sebenarnya bahasa kiasan. Ketika orang sudah mulai goyang dengan nilai-nilai agama, kalian semakin erat dengan nilai-nilai agama. Ketika di sebagian kalangan sudah menjauh daripada nilai-nilai agama, kalian mendekat dengan nilai-nilai agama. Kata Nabi begitu, Pak. Kenapa? Karena banyak orang yang tergiur dengan dunia. Tidak sedikit, Pak. Tidak sedikit. Makanya kata Imam Al-Ghazali, itu alasan Imam Al-Ghazali Bapak Ibu menuliskan kitab orang-orang yang kelompok-kelompok yang tertipu. Asnaful maghrurin, orang-orang yang tertipu. Satu diantaranya ghururul kafir. Yang kedua ghururul mu'minin. Yang ketiga ghururul ulama, atau bahasa lainnya ulama yang tertipu. Yang terakhir umara, ghururul umara, pemimpin-pemimpin yang tertipu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini bisa terus meningkatkan semangat jihad, Pak. Paling tidak hari ini kita jihad dulu melawan hawa nafsu kita di dalam rumah tangga kita. Jangan sampai virus-virus liberalisme, sekulerisme itu kemudian masuk dalam keluarga kita, Pak. Yang pada akhirnya, mohon maaf, yang paling berat bagi kita hari ini itu kalau sudah lawannya keluarga. Kalau orang lain masih mending, Pak. Tapi kalau sudah keluarga, Tuhan. Anak tak sembahyang saja kita tak berani keras, Pak. Anak tak sholat saja kita tak berani keras. Anak main judi online saja kita tak berani tegas. Anak main game saja berhari-hari kita tak berani tegas.
Kalau dihempaskan HP ini sayang, tak dihempaskan HP ini anak main game terus. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Coba. Cara mereka terstruktur, Pak. Kira-kira pilih yang mana tuh? Hempaskan HP, dihempaskan sayang, tak dihempaskan dia main game. Pilih mana? Disita, jangan dihempas, sayang. Ambil HP-nya, simpan HP-nya, kan begitu. Tapi kalau tak bisa juga, Pak. Harus tegas, Pak. Harus tegas. Saatnya, Pak. Memang sudah saatnya kita begitu. Karena mohon maaf, jangan sampai kita menyesal di akhir nanti. Lebih baik kita menangis sekarang daripada menangis nanti. Karena tidak ada yang tidak menangis nanti, Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak menangis. Pasti akan menangis ketika melihat anaknya tak bersama dia. Kata Allah dalam Al-Quran, وَأَلْحِقْنَهُمْ بِالصَّالِحِينَ. Kami cuma kumpulkan keluarga-keluarga yang soleh. Yang tak soleh tak kami kumpulkan. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini punya cita-cita, ingin berkumpul kelak di hari kiamat, di dalam surga bersama keluarga, bangun keluarga yang soleh. Karena yang bisa dimasukkan oleh Allah yang soleh-soleh saja. Yang tak soleh tak masuk. Nah, maka Bapak Ibu sekarang kita ditambah sekarang kita hidup di akhir zaman. Subhatnya banyak. Syahwatnya petak lagi. Jadi saking banyaknya subhat dan syahwat hari ini, itu yang halal tak nampak. Yang benar tak jelas. Yang jelas itu apa? Abu-abu. Yang halal haram, yang haram halal. Yang benar salah, yang salah betul. Nah, jadi yang pandai-pandai sekarang, melihatlah dengan ilmu dan iman. Dan hati. Bukan dengan nafsu. Kalau kita melihat dengan nafsu, semua nampaknya dolar semua. Semua nampak dolar hari ini. Bapak Ibu lihat hari ini. Apa yang tak bisa dibeli dengan dunia, dengan duit hari ini. Makanya motivasi orang kafir itu, motivasi orang-orang Cina itu, duit. Kalau tak ada duit, stres otak. Tapi orang beriman tak begitu. Orang beriman tidak begitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Karena berat nih kalau begini jarang ada pertanyaan. Apalagi masalah perang-perang begini kami tak mau tanya lah Ustaz. Lebih baik cari aman aja lah. Nah, itulah kita semua Pak, cari aman terus. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kan ya, memang tak ada. Memang tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد في العالمين انك حميد مجيد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم ثبت قلوبنا بالإيمان اللهم ثبت قلوبنا بالإيمان اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق ربنا هب لنا من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم يا رحمن يا فتح يا عليم يا عزيز يا غفر يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.